Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi bi barakatihi ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man 'uqdata min lisanihi yafqahu qawli wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kami muliakan segenap jamaah maghrib Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama berhadir sholat berjamaah dan kita sama-sama melakukan kajian yaitu tafsir Amal Muzadah atau tafsir Yasin. Mudah-mudahan jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian sebelumnya pada minggu yang lalu kita telah sampai kepada ayat yang ke-32 dari surah Yasin. Hanya saja pada saat itu tafsir dari ayat ke-32 itu kita belum selesai, maka kita lanjutkan malam ini. Terakhir kita kemarin di tafsir ayat 32 itu kita sudah sampai kepada pembahasan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwasanya nanti tidak akan bergeser kaki seorang hamba di padang mahsyar di hari kiamat kecuali dia akan dipertanyakan dengan 5 pertanyaan, yaitu yang pertama bima afnaita umraka, dihabiskan kemana umurmu, bima ablaita syababaka, masa muda yang kamu itu digunakan untuk apa, terus ainak dasabta malaka, yang ketiga itu kamu dapatkan harta kekayaan di dunia itu dari mana, ila ayyi syai'in saraftahu, dan kemana kamu gunakan harta yang kau dapatkan itu. Yang terakhir yang kelima, ma amilta bima 'allamta, dari ilmu yang kau dapatkan itu kamu amalkan apa tidak. Kita sampai pada pembahasan itu. Malam ini kita lanjutkan wa bi hadis akhar, dan di hadis yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yus'alul 'abdu yaumal qiyamati, yaitu yang pertama nanti akan dipertanyakan dari seorang hamba pada hari kiamat itu minan na'im, yaitu dari kenikmatan. Artinya kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup ada di dunia ini. Wa yuqalu, dan dikatakan alam nusahih jismaka, dia akan ada pertanyaan itu, apakah aku ini masih kurang membaguskan terhadap jasad kalian? Bukankah jasad yang diciptakan ini bagi manusia adalah jasad yang paling terbaik? Kita diciptakan itu terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Kita juga diberi akal dan pikiran. Itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alam murawwika, apakah aku sudah tidak mengumpangkan kepada kamu, tidak menjadikan kalian itu menemukan bil ma'il barid, dengan air yang sejuk. Kenapa di sini bil ma'il barid? Air yang dimaksud ini adalah karena air adalah sumber dari kehidupan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada air, begitupun makhluk-makhluk yang lain. Kita butuh air. Meskipun air itu yang kita butuhkan harus kita gunakan yang sedang-sedang saja. Kalau berlebihan juga kita juga akan membahayakan kepada kita. Segala sumber kehidupan ini adalah dari air. Kalau kita simpulkan dari hadis ini, maka tidak jauh beda maksud Allah ini dengan hadis yang sebelumnya. Yang dimaksud 5 pertanyaan itu disimpulkan
dalam dua pertanyaan ini juga artinya sama dari hadis Rasulullah di hadis yang lain, dari dua hadis yang telah dijelaskan kami pada di tafsir surah Yasin ini. Wa ruya anna Syekh Abul Hasan, ini ada dua diskusi dari dua imam. Diriwayatkan sesungguhnya Syekh Abul Hasan karena ya'idun nas, suatu ketika Syekh Abul Hasan ini memberi mau'idhah, memberi ceramah, memberi nasihat kepada manusia, kepada jemaahnya, yauman pada suatu hari. Wa qala fi wa'dihi, dan Abul Hasan ini berkata di dalam tausiahnya itu, Inna Allah Ta'ala yas'alul ibada yawmal qiyamati an asya'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada hamba-hamba pada hari kiamat itu dari banyak macam-macam pertanyaan. Itu kata Syekh Abul Hasan. Wa kana as-Suddi yamurru bi babil masjid, dan kebetulan pada saat itu Imam Suddi itu lewat di masjid tempat Abul Hasan sedang memberi tausiah itu dan mendengar dari apa yang dikatakan oleh Abul Hasan. Wa sami'a waqta syekh wa waqafa indal bab, dan dia berdiam di dekat pintu mendengarkan maksudnya. Wa qala lisyekh, kemudian Syekh Syubli ini berkata kepada Abul Hasan yang sedang bertausiah ini, la tukhawifin nas katsiran li'anna Allah Ta'ala la yas'alu 'an ibadihi illa min syai'ain. Ya Abul Hasan, kamu jangan membuat umat ini takut, jangan suka menakut-nakuti umat, kata Syekh Syubli kepada Syekh Abul Hasan, dengan mengatakan bahwa Allah itu nanti di hari kiamat banyak yang ditanyakan, hal ini, hal itu, macam-macam. Jangan seperti itu katanya. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat itu dua perkara saja yang akan ditanyakan. Apa dua perkara itu? Kata Imam Syukri, fayaqulu ya abdi ana kuntu ma'aka wa anta liman kunta. Itu saja kata Imam Syukri. Aku ini selalu ada untukmu. Wa anta liman kunta, sedangkan kamu itu bersama siapa? Kata Imam Syukri itu berkata, hei umat, hei manusia, seolah-olah Allah berkata seperti itu, aku selalu ada untuk kalian dalam kehidupan kalian, siang malam. Kalian kesusahan, yang memberi solusi terhadap kesusahannya itu aku. Ketika kalian senang, yang memberi kesenangan itu juga aku. Segala unek-unek, segala keluh kesah kalian itu aku selalu tahu, dan aku yang memberi solusi itu semua, karena aku selalu bersama kalian. Nah, sekarang karena itu semua yang melakukan untuk kalian, terus kalian bersama siapa? Ini merupakan pertanyaan sindiran dari Allah kepada kita umat manusia ini nanti di padang mahsyar. Bukankah banyak kadang-kadang orang yang memberi nikmat Allah, tapi kita berterima kasihnya kepada selain Allah? Itu sering kita lakukan. Lupa kita untuk bersyukur bahwa semua yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penjelasan dari Syekh Syubli ini, kemudian Syekh Abul Hasan ini terdiam. Falamma sami'a Abul Hasan hadzal kalam min Syubli, ketika mendengar perkataan ini dari Syekh Syubli, waqafa fi saririhi, kemudian tertegun dia, diam Syekh Abul Hasan, wa tara aqluhu, dan menerawang, pikirannya menerawang, berpikir dia. Falamma afaqa, ketika telah menemukan apa yang ia pikirkan itu, qala, kemudian Syekh Abul Hasan ini berkata kepada Syekh Syubli, ya Syubli,
Inna Allah Ta'ala yas'alu an ibadihi ashalu an hada. Sesungguhnya Allah nanti di hari kiamat itu akan bertanya kepada umat ini lebih gampang dari pertanyaan kamu itu. Wa yaqulu, dan Allah akan berkata, akan berfirman, ya abdi, wahai hambaku, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau tertipu bi rabbikal karim, terhadap Tuhan yang mulia, hatta asaita amri, sehingga engkau bermaksiat kepada. Dikata Imam Abul Hasan, itu nanti pertanyaan pokok yang akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat ini selama hidup di dunia. Di akhirat nanti pertanyaannya, kenapa kita bisa tertipu di dunia ini? Apa yang membuat kita tertipu? Semuanya telah disiapkan oleh Allah, telah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu dan yakin bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru di dalam prakteknya kita banyak melakukan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya lamma quri'a hadhihi al-ayat qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jawab, ma gharrani bi rabbi, sesungguhnya yang membuat aku tertipu terhadap Tuhanku, illa, itu tidak ada kecuali kebodohan. Ternyata kata Sayyidina Ali, ketika ada manusia tertipu sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada lain karena kebodohan manusia itu sendiri. Wa qala Fudail bin Iyad, sedangkan Imam Fudail bin Iyad berkata, lau sa'alani rabbi, seandainya bertanya kepadaku siapa Tuhanku, ma gharraka, apa yang membuat kamu tertipu, aku akan menjawab, gharrani satruka, yang membuat aku tertipu adalah satruka, hijabmu. Karena kita ini dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak semua kita itu bisa, dan kita tidak bisa menyaksikan wujud Allah. Jangankan Allah, kita ke malaikat saja tidak mampu kita untuk melihat itu. Jadi dikasih hijab kita. Terlalu banyak apa yang diciptakan Allah, hal-hal yang ditutupi oleh Allah, yang sesungguhnya karena manusia tidak mampu. Sebagai contoh misalnya waktu istiwa menjelang kubur itu, kalau lepas istiwa orang azan, coba kita saksikan di sekitar rumah kita. Kalau yang di sekitar kita atau di rumah kita itu ada ayam misalnya, tidak mungkin ada ayam kalau pas waktu menjelang zuhur orang azan itu ayam berkeliaran, itu tidak ada. Jadi yang di mana-mana itu dia masuk ke bawah, ke kolong rumah misalnya, diam dia, paling berbunyi dia gini. Kenapa ya? Itu kalau di dalam kitab dijelaskan bahwa karena ayam itu diberi oleh Allah, dibuka hijabnya, dia bisa melihat setan. Artinya ketika orang azan menjelang sholat berkeliaran si setan untuk menggoda manusia, bingung mereka, sibuk, pokoknya super sibuk untuk menggoda manusia biar tak sholat. Yang sholat pun tetap diikuti agar ketika sholat dia tak khusyuk sekalipun diancam oleh orang betapa. Oh, kau paling khusyuk, akhirnya muncul rasa ujub kita sampai ibadah kita ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan seperti itu. Maka ayam itu dia sembunyi lah kalau waktu-waktu menjelang azan. Jadi kalau ayam saja menghargai azan, bagaimana kita manusia? Logikanya kan seperti itu, Pak. Kita disuruh istirahat dulu kata Allah, naikkan kewajiban. Karena kalau di dalam Quran itu kan, kalau urusan ibadah kita fas'au ila dzikrillah, bergegas. Tapi kalau masalah urusan dunia kita disuruh berjalan. Quran itu jelas. Jadi kalau urusan dunia disuruh berjalan, tetapi kalau urusan akhirat kita fas'au ila dzikrillah.
Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa qala Abu Bakar Al-Barah rahimahullah taala, "Lau sa'alani rabbi ma dharraka," ketika bertanya kepadaku Allah, apa yang membuat kau tertipu? Aku akan menjawab, gharrani karamka. Yang membuat aku menjadi tertipu itu adalah karamka ya Allah, kemuliaan. Kami ini makhluk hina, sehingga kami kata makhluk hina, kemudian kami tidak mampu untuk melihat dengan hati, melihat dengan mata terhadap kemuliaan-Mu, sehingga dari sebab itulah kami kemudian menjadi orang-orang yang lalai, menjadi orang-orang yang tertipu. Jadi dari pendapat-pendapat para ulama ini menjadi peringatan kepada kita semua bahwa banyak faktor yang menyebabkan kita itu lupa, menyebabkan kita itu tertipu dari kebenaran, tertipu dari apa yang dimaksudkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panarji'u ila ra'si hadzal kalam wal ayatu walamma kana al-kuffar la yaqiruna wahdaniyatallahi ta'ala qala. Masuk lagi, kita masuk kepada ayat yang ke-33 dari surah Yasin. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban fatilun. Wa ayatul, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah lahum bagi mereka, al-ardul maitah adalah bumi yang mati. Ahyaynaha, kemudian kami menghidupkan terhadap bumi. Wa akhrajna, dan kami mengeluarkan minha dari bumi habban, biji-bijian. Kami yakulun, dan dari biji-bijian itu yakuluna, mereka semua makan. Ternyata bumi ini diciptakan oleh Allah mati. Apa yang menghidupkan? Yang menghidupkan adalah air. Karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air, maka kemudian tumbuh biji-bijian yang menjadi kebutuhan kita, yang kita konsumsi, kita makan, sehingga menjadi fasilitas, termasuk fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu bil matari, dengan adanya hujan. Mata kharuju minha al-hinta, dengan adanya hujan itu akan tumbuh makanan-makanan, akan tumbuh gandum, wasyair, dan itu sejenis juga, sejenis biji-bijian, wasairul hububat, dan seluruh biji-bijian yang ada di bumi ini. Famin ba'dil hububat, dan dari sebagian biji-bijian yang ditumbuhkan Allah di bumi ini, ya'kuluna, mereka semua makan. Wa hadhil ayat, dan ayat ini dalilun, itu menjadi dalil lil ibadi, kepada hamba-hamba, bi anna Allah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhyil ardal maitata, itu bisa menghidupkan bumi yang mati, bi ikhrajil hububati, dengan mengeluarkan dari bumi itu biji-bijian. Bahwa karena maka sesungguhnya Allah qadir, itu maha kuasa, ala ikhrajil mauta minal kuburi yaumal qiyamati. Oleh karena itu Allah bisa menghidupkan bumi yang mati, kemudian muncul tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan, menciptakan itu, menghidupkan bumi itu saja Allah mampu, kata Allah, apalagi hanya sekedar menghidupkan, membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Poinnya di situ. Jadi aku ini menghidupkan bumi yang sudah mati saja bisa, dengan menurunkan hujan sehingga tumbuh makanan-makanan, apalagi cuma membangkitkan kalian itu dari kubur. Tentu aku lebih bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dalil kepada kita bahwa setiap kita yang mati ini sesungguhnya hanya yang takilu min dar ila daril akhir. Kita hanya pindah dari satu tempat, ke tempat yang lain. Sebagaimana kita dari perminggu pindah ke dunia pindah ke alam kubur, dari alam kubur dan pindah ke akhirat. Kita ini tetap mendapatkan pertanyaan dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wahidun la syarika lahu fil mulki, dan Allah itu wahidun. Wahidun itu yang satu,
yang tidak ada sekutu bagi Allah di mulkihi, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau di Al-Qur'an itu kita kan ada surat Al-Ikhlas. Kalau itu biasa nyebut itu Qul huwallahu ahad. Sedikit saya tambahkan di sini tafsir ini. Ahad, kul katakan Muhammad, huwa ada Allah itu ahadun, itu satu. Saya ingin menjelaskan tentang lafaz ahad. Lafaz ahad itu artinya satu, Pak. Wahidun juga satu. Apa bedanya ahad dengan wahid? Artinya sama satu. Oh, kalau sama, kenapa tidak kita ubah saja, Ustaz? Misalnya qul huwallahu ahad misalnya. Kan sama aja artinya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, secara kalimatnya, secara syiratnya itu beda, tapi artinya sama. Tetapi karena syiratnya beda, maka maksudnya juga beda. Satu yang dimaksud dengan wahid itu, Pak, sama dengan saya punya rokok satu batang. Itu wahid, Pak. Kenapa disebut wahid? Ya karena satu. Kok bukan ahad? Karena kalau wahid ini dia artinya satu, tapi campurannya lebih dari satu. Di rokok sebatang ini apa yang ada? Satu kertas, yang kedua kapas, gabus maksudnya. Terus ada tembakau, ada cengkeh. Berarti berapa campurannya? 4. Tapi disebut wahid itu, sebatang rokok. Nah, kalau ahad itu satu tanpa campuran apapun, murni esa, maka qul huwallahu ahad. Tak bisa kita baca itu qul huwallahu ahad, tidak, karena Allah tanpa campuran, dia dan tunggal, tidak bisa tercampur dengan apapun, maka disebut ahad. Itu pengertian antara ahad dengan wahid. Maka meskipun artinya sama, tetapi maksud dari antara ahad dan wahid itu beda. Selanjutnya ayat yang ke-34, wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa 'anabin wa fajjarna fiha min al-uyun liyakulu min thamarihi. Dan kami telah menjadikan fiha di bumi itu kebun-kebun jannat min nakhil, dari kurma, wa 'anabin dan anggur-anggur, pancarkan dan kami pancarkan pihak dari bumi itu minal uyun, dari mata-mata air, liyakulu agar mereka semua makan min thamarihi, dari buahnya, ay min thamarihi al-hasil minal ma'i, yang dihasilkan oleh air. Artinya segala tumbuhan yang kita hasilkan di bumi ini itu sumbernya Allah, karena Allah memberikan air ini. Dari air inilah kemudian dia tumbuh. Seandainya tidak ada air, maka tidak mungkin bisa tumbuh. Itu maksudnya. Wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Wa ma, dan apa-apa 'amilathu yang telah melakukan terhadapnya aydihim, tangan-tangan mereka, afala yashkurun, apakah mereka itu tidak bersyukur? Jadi dari semua yang dicontohkan oleh Allah ini, yang dianugerahkan, diberikan kepada kita di dalam kehidupan di dunia ini, kata Allah, apa kalian ini tak bisa bersyukur dengan ini semua? Ayo kita bersyukur. Allah seperti itu. Qara'a hadhil ayat, membaca terhadap ayat ini Al-Kisai, siapa Imam Kisai, wa Abu Bakr bi ghairi hadhi. Jadi ini penjelasan tentang bacaan. Wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun, itu bisa dibaca wa ma 'amilat aydihim, jadi punya itu dihilangkan. Jadi punya itu tak dibaca, bisa apa? Dibaca juga bisa. Ada dua pendapat di dalam tafsir ini. Wal akhirna wa ma 'amilathu bil hadhi juhila ma bi makna Allah. Jadi kalau dibaca punya itu dibaca, maka ma-nya itu bermakna alladhi. Bermakna alladhi maksudnya bermakna yang, diartikan yang. Jadi kalau kita artikan wa ma 'amilat hu aydihim, dan
ditakutkan gitu. Jadi kunya itu bermakna alladhi. Kalau dihilangkan juga itu tidak apa-apa, kata ulama tafsir seperti itu. Jadi di Al-Quran itu memang kalau kita membaca Al-Quran atau kita mendengar saudara-saudara kita kadang membaca Al-Quran tidak sama kadang-kadang seperti apa yang kita baca, kita jangan spontan langsung menyalahkan, Pak. Karena memang banyak versi di dalam bacaan Al-Quran itu, dan yang terpenting itu adalah yang penting kita tahu alasan-alasan dari apa yang kita baca ini. Bukan hanya kita mendengar misalnya ada orang baca sementara kita tidak tahu alasannya, tapi kemudian kita ikut-ikutan. Contoh begini, kalau di Mekah itu, ini mungkin sudah banyak yang haji di sana. Kalau baca Fatihah itu kan Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca di sana, langsung Alhamdulillah. Itu kalau di Mekah. Ada orang naik haji mendengar itu, tapi ketika pulang tiba-tiba ikut-ikutan. Misalnya jadi imam atau sholat baca Fatihah Bismillahnya tak dibaca. Bagaimana itu, Pak? Kalau di Mekah itu dia itu mazhabnya Imam Malik. Imam Malik itu Bismillahirrahmanirrahim itu dia termasuk dalam Fatihah. Jadi wajar mereka itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih sampai waladhdallin itu. Tapi kalau kita di Indonesia ini, kompilasi hukum kita itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam Fatihah. Maka sholat kita harus pakai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Jangan ikut-ikutan. Karena ada di kampung saya seperti itu, baru datang haji. Karena di dalam riwayat itu kalau orang pulang haji itu malaikat yang ikut itu 40 orang, 40 malaikat ikut orang yang pulang haji itu pulang setiap hari satu. Kita ingin keberkahannya, kita suruh imam langsung dia Fatihah, Pak, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ditanya kenapa tak baca Bismillah, Pak? Wah, kita ini dianggap bodoh-bodoh yang di Indonesia ini. Di Mekah Pak tak pakai Bismillah Fatihah tuh, katanya. Jadi tidak seperti itu. Jadi ada hukumnya kita. Tidak sembarangan. Jadi sepanjang, maksud saya begini, sepanjang Bapak punya dalil, punya dasar hukum dalam bacaan Al-Quran ini tidak sama dengan yang lain, ya dipersilakan. Silakan saja. Yang biasa kita dengar kalau Qori kita itu Muhammad, itu kan Kiai Muhammad, Kiai Muhammad ZA, Qori internasional kita itu sering membaca ayat Al-Quran itu tidak sama seperti yang kita baca. Apakah salah? Tidak salah itu, karena qiraatus sab'ah yang kita baca. Yang penting bapak-bapak mengikut bacaan seperti Muhammad ZA itu silakan, yang penting alasannya harus tahu. Kalau tak tahu alasannya tidak usah. Karena kalau tidak tahu alasannya itu menjadi dosa. Lebih baik kita baca apa